Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Ega Sabira dengan NIM 0420 11233029. Di sini saya akan membahas mengenai the process of problem solving yang mengambil case Demi Beauty yang berkolaborasi dengan KFC. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai implementasi case, kita bahas terlebih dahulu nih pemahaman kita mengenai the process ini. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa sih problem solving dan decision making. Jadi problem solving adalah suatu aktivitas mendefinisikan, menentukan penyebab masalah, prioritas, menyeleksi berbagai alternatif solusi, dan mengimplementasi solusi tersebut. Sementara decision making adalah suatu proses pengambilan keputusan dengan cara mengidentifikasi keputusan, mengumpulkan informasi, serta menilai solusi alternatifnya. Oke, baik. Kemudian kita membahas mengenai the forces. Jadi apa sih the forces itu? The forces ini terdiri dari communication, collaboration, critical thinking, dan creativity, di mana keempat skill tersebut sangat dibutuhkan di abad 21 ini untuk membantu kita dalam menyelesaikan masalah ataupun problem solving. Jadi yang pertama itu ada communication. Jadi communication ini adalah suatu praktik penyampaian ide dengan cepat dan jelas, serta mengekspresikan pikiran dan mengartikulasikan pendapat kita dengan jelas. Yang kedua itu ada collaboration. Jadi kolaborasi ini adalah suatu kemampuan bekerja sama untuk bisa mencapai tujuan dan menempatkan bakat dan keahlian kita untuk bekerja. Kolaborasi biasanya dilakukan dengan menunjukkan kemampuan untuk bekerja secara efektif dan saling menghormati antar tim yang beragam. Yang ketiga itu adalah critical thinking, di mana critical thinking itu adalah suatu praktik pemecahan masalah dan praktik pembelajaran, pemikiran, dan analisis yang lebih dari sekedar menghafal dan mengingat suatu informasi. Biasanya critical thinking ini terjadi ketika seseorang menganalisis, mengevaluasi, menafsirkan, dan menerapkan pemikiran kreatif untuk membentuk argumen, memecahkan masalah, dan mencapai suatu kesimpulan. Yang terakhir adalah creativity, di mana creativity ini di sini mencoba melakukan pendekatan baru untuk menyelesaikan sesuatu dengan menggunakan inovasi dan penemuan baru. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam analisis the forces dari PT Garland Cantik Indonesia atau yang kita sebut dengan Dirmi Beauty. Sebelum kita menganalisis lebih jauh, kita harus tahu nih profil dari brand Dirmi Beauty itu sendiri. Jadi Dirmi Beauty ini merupakan brand kecantikan lokal yang berdiri sejak November 2017, di mana Dirmi Beauty ini hadir dengan visi untuk mengingatkan setiap wanita Indonesia untuk bisa percaya diri dengan kecantikannya masing-masing. Produk ini dijual dan sudah teruji keamanannya dan bersertifikasi halal. Oke, sekarang kita masuk ke dalam analisis the forces sendiri. Yang pertama ada communication. Brand kecantikan lokal Dirmi Beauty ini terus melakukan inovasi dengan berbagai ide dan kreatif dan unik. Brand ini membawa terobosan baru yang siap menggelitik rasa ingin tahu para skincare dan beauty enthusiast di Indonesia, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan brand makanan terkemuka yaitu KFC. Di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan awareness dan memperluas pasarnya. Yang kedua itu ada collaboration, di mana kolaborasi Dirmi Beauty x KFC ini akan meluncurkan 9 produk secara berkala. Antara lain ada skincare dan kosmetik. Untuk skincare-nya sendiri terdiri dari primer sunstick dan hydrating primer sheet mask dan skin barrier water cream, di mana produk skincare tersebut mengusung nilai genderless, atau produk tersebut bisa digunakan oleh semua pasangan, baik dari remaja, dewasa, baik perempuan maupun pria. Kemudian yang kedua ada kosmetik yang terdiri dari cushion, pensil alis, eyeshadow, dan eyeliner, di mana kolaborasi tersebut itu tercermin dari packaging-nya yang unik dan lucu, varian, serta wangi pada produk Dirmi Beauty itu sendiri. Dan kolaborasi tersebut sukses di pasaran karena selain ingredients ataupun komposisi produk yang bagus, keunikan dari segi packaging dan variasi ini mampu memicu rasa ingin tahu dan antusias dari generasi milenial itu sendiri.
Berikut adalah produk kolaborasi Dirmi Beauty, di mana Dirmi Beauty itu tidak hanya berkolaborasi dengan KFC, namun dia juga telah berkolaborasi dengan industri makanan lainnya seperti Yupi, Nissin Wafer, dan bumbu dapur Sasa yang tercermin dalam cushion, lipstick, eyeshadow, serta skincare. Oke, kemudian yang ketiga adalah critical thinking, di mana Dirmi Beauty itu melihat adanya potensi yang menjanjikan dengan melakukan kolaborasi dan inovasi terlebih pada industri makanan. Seperti yang kita tahu, masih sedikit industri kosmetik yang melakukan kerjasama dengan industri makanan. Nah, dengan keunikan tersebut dan dengan berkolaborasi mendukung brand lokal, hal tersebut itu sejalan dengan kampanye Dirmi Beauty, yaitu Locals Better Together. Mana kreativitas dan inovasi tersebut yang menjadi salah satu keunggulan kompetitif dari brand ini. Selain itu, kolaborasi ini mampu meningkatkan awareness dan memperluas pangsa pasar brand ini. Yang terakhir ada creativity. Jadi Dirmi Beauty dan KFC ini menciptakan kampanye #kamu jagonya, di mana kampanye ini terinspirasi dari banyaknya stereotip yang dihadapi oleh skincare enthusiast di Indonesia yang hanya dibatasi oleh gender, penampilan, dan profesi. Di mana skincare enthusiast itu dimiliki atau digeluti oleh gender yang mayoritas adalah perempuan yang berpenampilan menarik serta berprofesi di bidang kecantikan ataupun beauty influencer. Kolaborasi tersebut akhirnya dapat memperkuat customer experience dan lini produk yang akan ditawarkan ke customer. Dirmi Beauty menawarkan produk yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan tren pasar agar mampu bersaing dengan persaingan di industri kosmetik yang ketat. Oke, baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih.